Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjudul Riba dan Permasalahannya. Terdiri dari 9 anggota kelompok yaitu Windia Syafitri, Sufina Nabila, Ririn Hairatul Ummah, Zainal Abidin, Uhri Ramadan, Sinta Duyuntia Rahab, Sri Hanum Harianingsi, Sintia Astuti, dan Yula Rindiana. Riba menurut etimologi yaitu tambahan, sedangkan menurut terminologi yaitu kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad transaksi. Riba diidentikan sebagai tambahan karena salah satu pengguna riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufina Nabila. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bagian B, yaitu mengenai jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba. Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan transaksi jual beli. Yang pertama yaitu riba dari utang piutang. Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Yang pertama yaitu riba qard. Riba qard adalah suatu tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tersebut tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang kedua yaitu riba dari transaksi jual beli. Riba bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba fard dan riba nasiyah. Yang pertama yaitu riba fard. Riba fard adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi, maka kelebihan atau kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba. Yang kedua yaitu riba nasiyah. Riba nasiyah adalah pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang. Dasar hukum riba. Larangan riba menurut Al-Quran terdiri dari Surah Ar-Rum ayat 39, Surah Al-Imran ayat 130, Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276, Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279, Surah An-Nisa ayat 161, Surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فأنتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kelak di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Oh, baiklah, materi berikutnya mengenai larangan riba menurut As-Sunnah. Larangan riba juga dapat ditemukan di dalam hadis Rasulullah SAW, dan di hadis juga dijelaskan secara jelas tentang larangan riba bagi umat muslim. Beberapa hadis penting tentang riba diantaranya, yang pertama, Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatat urusan riba dan menjadi saksi, dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya itu sama dalam melakukan perbuatan dosa besar. Hadis riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa riba ini menjadi salah satu dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Jauhilah kalian dari 7 hal yang mencelakakan." Lalu para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Baiklah, materi berikutnya yaitu dampak riba. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. Yang kedua, riba menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Kemudian, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan kreditur, karena kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Kemudian riba dapat dalam kenyataan adalah pencurian. Selanjutnya, tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak riba. Riba membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih, akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Riba dalam kenyataan adalah pencurian. Uang tidak mempunyai fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barangnya sama. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah diharamkannya riba. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama, riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta atau seorang muslim yang mengambil kelebihan atau kebutuhan tanpa dibarengi adanya pertukaran atau pergantian. Maksudnya di sini yaitu yang mengambil kelebihan di atas modal yang membutuhkan dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Maka adanya pengambilan harta tanpa adanya imbalan itu harus diharamkan. Yang kedua, riba berdampak buruk sekali terhadap fakir dan miskin. Maksudnya di sini karena pada umumnya hanya orang kaya lah yang meminjamkan uangnya, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin. Dan adapun
Negatifnya yaitu secara alami memiliki dada yang sempit, memiliki sifat kikir, berhati keras, menyembah harta, tamak, kemudian tamak akan kemewahan dunia. Yang ketiga, yaitu riba mengakibatkan terputusnya nilai luhur kebaikan yang ada dalam pinjam meminjam uang atau utang piutang. Maksudnya di sini nilai luhur di sini yaitu apabila dihalalkan untuk meminjamkan 1 dirham, maka tidak ada yang akan meminjamkan 1 dirham kemudian dikembalikannya 1 dirham. Adapun yang keempat yaitu riba mengakibatkan terbengkalai dan mandulnya pencarian rezeki, perniagaan, keterampilan, dan industri. Maksudnya di sini, apabila seorang dapat memperoleh 2 dirham dengan hanya menyerahkan 1 dirham, maka tidak mungkin mau mencari kepenatan dan berusaha payah untuk mengais rezeki atau bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan berdagang. Materi selanjutnya yaitu mengenai implikasi interpretasi riba terhadap perbankan syariah. Dan dalam hal ini terdapat 2 kelompok ulama yang memberikan concern ataupun pandangannya mengenai bunga yang ada di perbankan Indonesia. Kelompok pertama yaitu kelompok tekstual. Kelompok tekstual ialah kelompok yang lebih menekankan kepada aspek legal formal di dalam pelarangan riba. Artinya, mereka menganggap semua jenis bunga yang ada di perbankan itu hukumnya riba dan riba adalah haram. Kelompok kedua yaitu kelompok kontekstual, di mana kelompok ini lebih menekankan kepada moral di dalam pelarangan riba dan mengesampingkan legal formal. Artinya, mereka tidak dapat mengidentikan bahwasanya bunga yang ada di perbankan itu sama dengan riba ataupun identik dengan riba. Interpretasi riba pada kelompok tekstual sebagaimana neo-revivalisme yang mengatakan bahwasanya bunga yang ada di perbankan itu hukumnya haram. Dan inilah yang merupakan pemicu yang melatar belakangi munculnya perbankan-perbankan syariah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhri bahwasanya perbankan syariah atau bank syariah merupakan bank yang dibangun oleh masyarakat ataupun umat muslim berdasarkan sistem syariah, yang mengoperasikan layanannya berdasarkan sistem syariah. Dan juga tanpa adanya bunga, artinya bank tersebut bersih dari bunga. Dan untuk mendapatkan keuntungan digantilah dengan sistem bagi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hanum Marianingsi. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang bahaya riba. Bahaya riba yang pertama, hatinya mudah keruh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14, yang artinya, sekali-sekali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu selalu menutupi hati mereka. Yang kedua, tidak akan mendapatkan keberuntungan, terutamanya di akhirat. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang memakai riba. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaknat orang yang memakai riba, yang memberi riba, 2 orang saksi dan juru tulisnya. Beliau berkata, mereka semua sama saja. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, doanya tidak akan dikabulkan atau terhijab hingga mereka benar-benar bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Di dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ada seorang yang melakukan safar atau bepergian jauh, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaian yang haram, dan dikenyangkan oleh yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Hadis riwayat Muslim. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.